teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang morfologi dan anatomi bunga. Bunga adalah organ reproduksi seksual yang terdapat pada tumbuhan berbunga. Bunga juga merupakan modifikasi dari pucuk atau tunas. Bagian-bagian bunga: kepala sari, benang sari, mahkota, dasar bunga, bakal biji, daun pelindung, kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi seksual pada tumbuhan, untuk menarik penyerbukan pada tumbuhan, untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Oleh karena itu, bunga memiliki warna-warna cerah, aroma yang kuat, dan nekstar yang manis. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu satu, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan atau satu alat kelamin, biasanya hanya terdiri atas benang sari atau hanya putik saja. Contohnya yang terdapat pada tanaman bunga pepaya. 2. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Contohnya yang terdapat pada bunga sepatu. Berdasarkan kelengkapan penyusunan bunga, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga tidak lengkap dan bunga lengkap. Bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik atau benang sari. Contohnya yaitu pada bunga Kamboja. Bunga yang dikatakan lengkap yaitu bunga yang dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contohnya bunga mawar. Berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan tanaman, dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, bunga tunggal. Contohnya bunga kembang sepatu. 2. Bunga majemuk, yaitu contohnya bunga kembang merak. Menurut letaknya pada tanaman, bunga dapat dibedakan menjadi 1. Bunga pada ujung batang, contohnya bunga kumis kucing. 2. Bunga di ketiak daun, contohnya pada bunga kenanga. Berdasarkan simetris pada bunga, bunga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Bunga asimetris atau tidak simetris, contohnya yang terdapat pada bunga tesbih. 2. Setangkup tunggal. Pada bunga setangkup tunggal dapat dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, yaitu A. Setangkup tunggal tegak, contohnya bunga telang. B. Setangkup mendatar, contohnya bunga corydalis. C. Setangkup miring, contohnya bunga keculung. 3. Setangkup menurut dua bidang, contohnya pada bunga lobak. 4. Beraturan atau bersimetris banyak, contohnya pada bunga lili gereja. Morfologi bunga. Pada dasarnya, anatomi bunga monokotil dan dikotil hampir sama, dan hanya dibedakan pada kelipatan helai mahkota bunga, yaitu 1. Monokotil. Mahkota monokotil umumnya 3 atau 6 helai, contohnya bunga padi, bunga gandum, dan bunga jagung. 2. Dikotil. Mahkota dikotil umumnya 4 atau hanya 5 helai saja, contoh bunga mangga, bunga kayu manis, bunga alpukat. Anatomi bunga. Secara anatomi, hampir seluruh bagian bunga disusun oleh struktur jaringan yang hampir sama, yaitu sel-sel parenkimatis. Sel-sel parenkim penyusun bunga disebut juga jaringan mesofil. Parenkim ini terletak di antara epidermis atas dan bawah. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya,
dilapisi kutin, stomata, dan rhizomata. Sekian video singkat tentang anatomi dan morfologi bunga.